Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukha sanghassa samakiti. Biku Sangga yang saya muliakan, para samanera Atak Silani, yang terhormat Bapak Sunaryo, Bapak Camat Kecamatan Juwana, Bapak Kapolsek Juwana, Bapak dan Ramil atau yang diwakili, Bapak Kepala Desa Growong Lor, sahabat-sahabat kami dari KKUB Kecamatan Juwana yang saya hormati, Bapak Ibu umat Buddha Kecamatan Juwana, Kecamatan Celuak, Kecamatan Gunung Bungkal, maupun yang dari Jepara dan dari Kabupaten Rembang yang turut hadir pada kesempatan malam hari ini. Pada malam hari ini kita bersama-sama diingatkan tentang arti dari Waisak yang sesungguhnya kita berada di tempat yang terbuka meskipun hujannya sudah mulai turun sedikit-sedikit. Malam hari ini kita bersama-sama merayakan Dharma Santi Waisak yang diselenggarakan oleh KBTI, yaitu Magabudi Wandani Patria, yang didukung oleh Dayaka Sabha Wihara Lokapanya Sampurna Kecamatan Juwana. Tempat yang kita gunakan ini mengingatkan kita pada masa tahun 60-an yang lalu, di mana sebelum di Juwana ini ada wihara, di sini sudah pernah ada cetia yang didirikan oleh Bapak Pawiropasi, yaitu ayahanda dari Bapak Supar Sampurna. Berkembangnya agama Buddha di Juwana ini dimulai dari tempat ini. Dan sekarang tempat ini merupakan yang terakhir. Ketika di desa-desa lain sudah ada wihara, di sini baru memulai pembangunan wihara ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Waisak mengingatkan kita kepada seorang guru besar, Sang Buddha Gotama, seorang manusia luhur, manusia luar biasa, yang sebagai seorang pangeran seperti yang dipentaskan oleh anak-anak kita tadi. Beliau sebagai seorang pangeran lahir di alam terbuka, bukan di rumah sakit, bukan di gedung ataupun di rumah mewah. Ketika beliau mencapai penerangan sempurna, beliau juga mencapai penerangan sempurna di tempat terbuka, bukan di sebuah gedung. Dan yang terakhir adalah ketika beliau mencapai parinibbana atau wafat, itu juga beliau wafat di tempat terbuka, di taman. Sebagaimana yang kita lakukan pada malam hari ini, kita melakukan di tempat yang terbuka. Satu hal yang kita ingat, kita jadikan sebagai teladan bahwa seorang manusia besar, manusia luhur, bukan mereka yang mendapatkan segalanya. Guru agung kita sebagai seorang pangeran
dapat kita kenal saat ini karena mampu meninggalkan segalanya, dari tahta, harta, bahkan yang disebut sebagai istri, atau kita sering mendengar kata harta, tahta, dan wanita. Sebagian orang mengejar harta, tahta, dan wanita, tapi guru agung kita meninggalkan semuanya itu. Ini yang menjadi perbedaan kita, bahwa seorang manusia yang besar bukan mereka yang ingin mendapatkan, tetapi adalah mereka yang ingin melepaskan. Meskipun beliau sebagai seorang pangeran menjadi Buddha, sebagai guru para dewa dan manusia, Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia, tetapi beliau adalah sebagai orang yang sangat rendah hati. Murid-murid beliau bukan hanya dari kalangan kesatria, dari kalangan bangsawan. Murid-murid beliau berasal dari kalangan bawah, kalangan pemungut sampah hingga seorang bangsawan. Sehingga beliau menyampaikan satu ungkapan, nak jajam wak saluhoti, nak jajam hoti brahmano, kamu na wak saluhoti, kamu na hoti brahmano. Bukan dari kelahiran seseorang menjadi mulia, bukan karena kelahiran seseorang menjadi hina. Seseorang menjadi mulia karena perbuatan, seseorang menjadi hina karena perbuatan. Pada malam hari ini kita merasa bahagia sekali pada perayaan Waisak, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Camat tadi. Sahabat-sahabat kita turut hadir, dan Juwana ini dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki moderasi, persahabatan yang sangat kuat antara satu pemeluk agama dengan yang lainnya. Sebagaimana satu ungkapan di dalam Jawa, bahasa Jawa kita, yaitu sebuah rumah tidak bisa berdiri satu dengan satu tiang, minimal rumah itu ada 4 tiang. Diri kita tidak bisa hanya mengandalkan kaki saja, tetapi juga ada tangan, ada kepala, ada telinga, ada hidung, yang masing-masing memiliki peran yang tidak sama. Meskipun kita berbeda, tetapi kebersamaan itulah yang kemudian menumbuhkan kebahagiaan, sukha sanggasa samagi. Kebersamaan dari kelompok menyebabkan kebahagiaan. Pujangga Buddhis memberikan warisan kepada bangsa Indonesia yang saat ini kita jadikan sebagai warisan yang sangat berharga, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Meskipun Indonesia terdiri dari beberapa macam suku, beberapa macam agama, tapi bukan berarti kebahagiaan itu tidak bisa didapatkan. Kebahagiaan dalam Buddhis adalah ketika kita bisa melepas, bukan dengan mendapat. Ketika kita mencari kebahagiaan dengan mendapat, disitulah kita memulai satu penderitaan. Semakin banyak yang kita dapatkan, semakin banyak penderitaan kita. Saat ini kita semua memiliki HP. Punya HP 1, penderitaannya hanya 1. HP 2, penderitaannya 2. HP 3, penderitaannya 3. Semakin banyak yang kita miliki, maka semakin besar penderitaan kita. Ini yang tidak pernah kita pahami, bahwa apa yang kita dapatkan bukanlah sebagai milik kita yang sesungguhnya, namun apa yang kita berikan itulah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan perayaan Waisak pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh KBTI Kabupaten Pati
yang bertempat di Juwana. Sekali lagi kita diingatkan tentang perjuangan manusia besar Siddhartha Gautama menjadi Buddha karena mampu melepas segalanya, termasuk melepas apa yang didambakan oleh setiap orang, harta, tahta, dan wanita, sehingga sampai saat ini kita mampu mengenal guru agung kita, mengagungkan guru agung kita sebagai manusia agung, luhur, luar biasa. Apa yang perlu kita contoh dari beliau? 4 hal yang perlu kita contoh dari beliau. Yang pertama adanya kepedulian, peduli dengan yang lain. Perayaan Waisak yang kita adakan saat ini bukan dipelopori atau dikerjakan oleh umat Buddha saja. Pada saat perayaan atau persiapan perayaan Waisak ini pada malam kemarin, banyak sahabat-sahabat dari KKUB yang turut serta membantu mempersiapkan segala sesuatunya. Ini adalah sebagai bentuk kepedulian satu dengan yang lain. Kepedulian ini adalah sebagai satu ungkapan kita bahwa orang lain juga ingin bahagia. Sebagaimana kita ingin bahagia, orang lain juga ingin bahagia. Maka melalui kepedulian ini kita bisa membuat diri kita bahagia, membuat orang lain bahagia. Yang kedua adalah piyawaca, ucapan yang baik. Memang kita ini berbeda-beda, tetapi melalui ucapan itu, ucapan yang kita keluarkan itu bisa membuat orang yang mendengarkan menjadi senang, menjadi nyaman atau tidak. Seperti seorang ibu yang berkata-kata terhadap anaknya, ibu akan berkata-kata yang baik. Meskipun anak itu anak yang nakal, tapi ibu kita akan penuh cinta kasih berucap yang nyaman, yang enak terhadap anak-anak. Demikian juga kita membangun kebersamaan dimulai dari ucapan juga. Selain kepedulian juga ada ucapan yang baik. Yang ketiga adalah atacariya, yaitu kepedulian kita terhadap apa yang bisa kita kerjakan demi manfaat orang lain. Apa yang bisa kita lakukan demi manfaat orang lain. Guru agung kita, seandainya beliau ingin menjadi Buddha pada waktu yang lalu, beliau bisa menjadi seorang Buddha pada waktu itu. Pada saat beliau menjadi petapa Sumedha, ketika beliau bertekad menjadi seorang Buddha, pada saat itu kalau beliau ingin mencapai kesempurnaan, beliau ingin bisa mendapatkan kesempurnaan. Tetapi karena kepedulian beliau untuk makhluk-makhluk, supaya beliau bisa memberikan dhamma, membebaskan orang dari penderitaan, maka beliau rela mengumpulkan kebajikan dalam jangka waktu yang sangat lama, 4 asangkaya kalpa dan 100.000 kalpa. 1 kalpa bumi ini terbentuk sampai bumi ini lenyap atau hancur, itu baru 1 kalpa. Nah, ini 4 asangkaya kalpa, ini adalah satu waktu yang tidak bisa terpikirkan. Karena ada keinginan untuk memberikan manfaat kepada yang lain, maka beliau rela memupuk parami, memupuk kebajikan itu. Yang keempat adalah samanatata, memposisikan diri kita sama dengan yang lain. Guru agung kita memiliki murid-murid yang tadi saya sampaikan dari bawah sampai dari atas. Mereka yang menjadi biku, guru agung kita mengibaratkan ibarat air sungai yang datang ke laut, yang mengalir ke laut. Ada sungai Silugonggo, sungai Bengawan Solo, sungai mana lagi. Ketika masih ada di sungai itu, air itu disebut sebagai sungai air Silugonggo, sungai air Bengawan Solo dan sebagainya.
Tapi ketika sudah berada di laut, di situ tidak kelihatan. Semua disebut sebagai air laut. Tidak ada air Silugonggo, tidak ada air Bengawan Solo. Semua hanya disebut satu, air Silugonggo. Demikian juga mereka, Bapak Camat, yang menjadi biku, yang menjadi samanera, meskipun dari segi pendidikan, segi sosial yang berbeda-beda, ketika menjadi biku, mereka disebut sebagai biku. Tidak ada identitas-identitas yang lainnya. Inilah yang dimaksud sebagai satu kebersamaan, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk mencapai kebudaan, bukan hanya seorang Siddhartha Gautama saja. Guru agung kita tidak pernah mengatakan sayalah satu-satunya orang yang dapat menjadi Buddha. Kita semua memiliki benih-benih kebudaan, tergantung kita mau memperjuangkan atau tidak. Maka pesan Waisak pada saat ini untuk menjaga kebersamaan kita dimulai dari diri kita terlebih dahulu, dari keluarga kita, dari lingkungan yang lebih luas lagi, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, hingga satu negara. Maka ketika bangsa Indonesia ini memiliki kebersamaan, bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui mampu merebut kemerdekaan itu. Sekarang kita sebagai generasi penerus perlu menjaga kebersamaan ini sehingga dapat menumbuhkan satu kebahagiaan. Demikian pesan Waisak yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya semoga semua makhluk hidup berbahagia.